Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 822 banding 822. Benua ini tidak ada habisnya. Setiap dinasti sangat jauh satu sama lain, tidak mungkin bagi laki-laki untuk melewatinya. Yang sentral terletak lebih jauh lagi, jutaan dan jutaan mil. Seseorang perlu menggunakan portal kuno atau lubang cacing untuk bepergian. 5 dinasti saat ini dulunya adalah satu, dinasti Buddha. Itulah mengapa mereka bersebelahan. Hanya ada satu cara untuk mencapai tempat lain, melalui istana roh suci dan portal kunonya. Namun, ini membutuhkan bergabung dengan istana dan berada di bawah yurisdiksi dua raja. Apakah benar-benar ada cara kedua untuk meninggalkan Jin? Yao Ji tahu banyak misteri di negeri ini tapi tidak tentang ini. Mungkin, Fei Yun merenung sejenak. Dia berpikir bahwa cara lain itu mungkin karena ayahnya telah meninggalkan Jin tanpa menggunakan portal istana roh suci. Sebelumnya, Feng mengirim banyak master untuk mengejarnya setelah ibu Fei Yun diekspos sebagai iblis. Namun, ayahnya sudah mengharapkan ini dan melarikan diri lebih dulu. Menurut pengurus rumah tangga Liu, ayahnya pergi mencari ibunya mulai dari salah satu dari 18 stasiun perbatasan, Paviliun Giok. Pasti ada cara lain di tempat itu. Siapa yang memulainya? Itu sulit untuk diketahui. Keduanya cukup cepat untuk memasuki prefektur Grand Selatan dan terus menuju perbatasan. Mereka sampai di pegunungan. Kita tidak akan pergi ke stasiun Jade Pavilion. Yao Ji melihat-lihat tempat itu, terpencil dan tidak berpenghuni. Kabut dan kabut ada di mana-mana bersama dengan tebing terjal. Burung-burung tampaknya menikmati keindahannya. Ini adalah Huang Feng Ridge. Fei Yun menjawab. Tiba-tiba, sekelompok bandit muncul di tebing terdekat, dipimpin oleh seorang brute berjanggut dengan kapak lebar. Dia tertawa dan berkata, "Bocah kecil, kamu benar, ini Bukit Huang Feng yang terkenal. Saya bos kedua Huang Feng, jadilah anak baik sekarang dan serahkan semua barang bagus Anda atau jangan salahkan kapak saya karena tidak kenal ampun." Petik 2. Kedua, matamu semakin buruk. Apakah kamu tidak melihat siapa mereka? Petik 2. Apa? Kapak bos kedua jatuh ke tanah, menghasilkan bunyi keras dan menciptakan lubang besar, bukti beratnya. Dia memperhatikan seringai setengah Fei Yun dan bergidik ketakutan. Dia mengambil kapaknya dan memasang posisi bertahan. Pencuri cinta, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan bilang kamu ingin merampok kami. Kami tidak mendapatkan apapun yang berharga di sini, hanya satu keindahan. Dia kemudian mendorong si Flower 13 Lady ke depan. Para bandit menjadi pucat setelah melihat bahwa itu adalah Feng Fei Yun, seseorang yang bahkan lebih ganas dari mereka, seorang ahli dalam melakukan perbuatan jahat. Mereka mulai mengutuk keberuntungan mereka sejak mereka menginjak paku alih-alih menemukan domba yang gemuk. Jika Anda akan bersikap lembut, mungkin saya bisa memikirkannya. Wanita itu tampak sangat murah hati seolah dia benar-benar ingin mengatakan, "Ayo. Kita bisa bermain-main nanti. Saya ingin melihat bos pertama Anda sekarang," kata Fei Yun. Bos kedua dan wanita itu bertukar pandang dan menjadi serius. Mereka lalu mengangguk. Bos kedua memimpin keduanya ke lokasi pelatihan bos pertama, sebuah gua yang lebih dalam ke gunung. Batu-batu di sini diwarnai dengan energi iblis. Udara itu sendiri memiliki aura dingin. Siapapun di bawah alam raksasa akan terpengaruh oleh energi iblis di sini. Pikiran mereka akan menjadi gila. Fei Yun mengangguk, berpikir bahwa dia menebak dengan benar. Bos pertama di sini mungkin sebenarnya adalah pria iblis itu. Nangong Hongyan memberitahunya bahwa seorang guru dari prefektur Grand Selatan mengajarinya tentang 5 pakaian dewa. Paviliun kecantikan tertinggi terletak di Fire Beacon City saat itu dan Huang Feng Ridge adalah area terdekat dengannya. Dia mengira bos pertama adalah orang yang membantu Nangong Hongyan. Tentu saja, meski mengetahui hal ini, dia masih tidak memiliki minat besar pada First Boss. Namun, ini semua berubah setelah dia menggabungkan kelimanya. Mengapa? Karena bagian Phoenix sebenarnya adalah kulitnya. Bos pertama ini entah bagaimana terkait dengannya. Bos pertama ingin melihat kalian berdua. Sungguh aneh, mengapa kakek tua yang tertutup itu setuju? Bos kedua keluar dari gua dengan kilatan aneh di matanya. Fei Yun dan Yao Ji datang dan merasakan sakit menusuk dari aura dingin. Yao Ji melakukan pertarungan hantunya dan menjadi berhati-hati.
sebenarnya ada master tersembunyi di sini. Sangat bertenaga. Petik 2. Fei Yun menjadi berhati-hati juga. Saat mereka sampai di ujung, mereka melihat seorang lelaki tua duduk di platform hitam. Di belakangnya ada gambar burung api. Fei Yun tercengang setelah melihat lelaki tua itu. Haha, Tuan Muda, akhirnya kita bertemu lagi. Orang tua itu berdiri dan datang ke samping Fei Yun lalu membungkuk dalam-dalam. Kakek Liu, kau pria iblis terkenal itu. Fei Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata. Dia dulunya adalah petugas yang bertanggung jawab atas Feng Mansion. Dia datang bersama ibu Fei Yun setelah dia menikah dengan ayahnya. Dia mengawasinya tumbuh dan sedekat mungkin. Yao Ji menatap mereka berdua, tidak menyadari situasinya. Saya seharusnya telah mengetahui. Jika ibu adalah iblis, maka kamu pasti bukan manusia juga. Dia berkata. Seluruh hal iblis adalah cara untuk menipu orang lain. Bagaimanapun, ini adalah dinasti manusia. Terlalu banyak iblis yang muncul bersamaan akan menyebabkan tuan manusia yang sebenarnya datang dan menyelidiki. Itu tidak baik untuk pertumbuhanmu, Tuan Muda. Pengurus rumah tangga Liu mengusap bahu Fei Yun. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Yao Ji, dengan jelas menganggapnya sebagai istri Fei Yun. Jadi apa yang terjadi? Mama di mana? Dan ayah? Fei Yun menjadi penasaran. Ceritanya panjang. Wanita itu telah kembali ke dunia Timewon, begitu juga tuannya tanpa sesuatu yang tidak terduga. Saya hanya tinggal di sini untuk melindungi Anda. Pengurus rumah tangga Liu merenung sebentar sebelum menjawab. Timewon adalah dunia iblis teratas. Misalnya, Mo Yao Yao berasal dari Cakrawala tetapi ini kecil dan lemah dibandingkan dengan Timewon. Pada kenyataannya, mereka hanyalah dua area di benua yang sama milik iblis, bukan dunia merdeka yang sebenarnya. Mereka hanya diklasifikasikan seperti itu karena luasnya tanah. Misalnya, baik Jin, Sentral, dan 3.000 dinasti anak sungai lainnya dianggap sebagai satu dunia oleh manusia, dunia ke-6. 1. Fei Yun secara alami memahami pentingnya Timewon bagi para iblis. Dia bertanya, saya sedang mencari konfirmasi. Kakek Liu, apakah Anda mengenal Namong Hongyan? Gadis dari Supreme Beauty. Tentu saja, aku datang untuk menemukannya setelah kami berpisah. Dia gadis yang baik, pantang menyerah dan tanpa ampun, cocok untuk menjadi istrimu. Dia akan sangat membantu di masa depan. Oh ya, akulah yang memberinya Firibird Gaun. Jangan marah kepada saya karena ikut campur karena sangat sulit bagi iblis untuk berkembang biak. Anda membutuhkan banyak istri untuk memiliki keturunan. Wanita itu memberi saya tugas ini sebelum pergi. Petik 2. Yang ingin saya ketahui adalah bagaimana Anda tahu bahwa mengumpulkan kelima pakaian itu akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Fei Yun menyeka keringat di dahinya. Dia juga tidak memberitahunya bahwa Namong Hongyan sudah mati. Wanita itu juga memberitahuku, tapi aku tidak begitu tahu apa maksud aslinya. Petik 2. Tidak mungkin. Fei Yun menjadi sedikit emosional. 5 pakaian digabungkan menjadi armor naga Phoenix. Kulit Phoenix yang digunakan untuk itu adalah miliknya di kehidupan sebelumnya. Mengapa kulit ini jatuh di sekitar Jin? Mengapa ibunya mengetahui rahasia di balik mereka berlima? Mungkinkah ibu ada hubungannya dengan Sui Yueting? Tidak mungkin, mereka pasti tidak saling mengenal. Ini pasti kebetulan. Bab 823/823. Daerah di luar ibu kota berlumuran darah dan tulang. Danau dan sungai di dekatnya menjadi merah. Sangat cepat, saya tidak bisa mengikuti. Long Luofu mendarat di sebelah sungai Jin dan menatap ke selatan, kehilangan semua jejak Feng Fei Yun dan Yao Ji. Keduanya telah terbang keluar dari jangkauan niat sucinya. Luofu memiliki ekspresi serius dan kilatan rumit di matanya. Tiba-tiba, aura menindas muncul di belakangnya, menyebabkan dia berbalik dan menembakkan energi naga emas dari jarinya. Raungan drakonik yang memekakkan telinga meletus. Ledakan. Supreme melambaikan lengan bajunya dan menghancurkan naga itu, mengubahnya menjadi partikel kuning. Luofu menyadari siapa itu dan menundukkan kepalanya, maafkan saya karena tidak tahu bahwa itu Anda, permaisuri. Mohon maafkan saya. Petik 2. Dia tahu bahwa itu adalah Long Jiangling, ahli terkuat dari klan kerajaan. Namun, dia masih hanya membungkuk karena seorang kaisar tidak akan berlutut di depan siapapun. Kaisar, mengapa Anda tidak memimpin upaya perang? Mengapa mengejar Feng Fei Yun?
Supreme memiliki pancaran cahaya di sekelilingnya, terlihat sombong dan bermartabat. Perang sedang berjalan lancar namun Feng Feiyun dan Yao Ji meninggalkan medan perang. Saya pikir mereka merencanakan sesuatu dan ingin memastikan. Long Luofu sedikit menggigit bibirnya. Supreme mengangguk dengan wawasan luar biasa di matanya yang berbintang. Bibirnya sedikit melengkung saat dia tiba-tiba berteleportasi di depan Long Luofu dan menangkap pergelangan tangannya. Jari gioknya menekan pembuluh darah Luofu. Luofu mendongak dan merasakan ketakutan untuk pertama kalinya, berlutut. Apakah Anda tahu siapa Anda yang benar? Ekspresi Supreme menjadi dingin saat dia melepaskannya. Ya, Kaisar Jin saat ini. Long Luofu mengepalkan tinjunya. Lalu kenapa kamu berlutut? Seorang kaisar tidak berlutut kepada siapapun, baik langit maupun bumi, dan jelas bukan pria. Anda benar-benar telah mengecewakan saya, kata Supreme. Saya mengerti, ini terakhir kali. Long Luofu berdiri. Ini adalah dua pembudidaya wanita paling baik di klan kerajaan, kaisar dari dua era. Setelah beberapa saat, Supreme akhirnya bertanya, siapa ayah itu? Long Luofu tidak menjawab sambil terus menatap ke arah selatan. Feng Feiyun, kata Supreme dingin, jari-jarinya terkepal lebih erat. Luofu tidak menyangkalnya. Konyol, Kaisar Jin oleh Putra Iblis. Anda telah membuang wajah Anda dan klan kerajaan. Supreme menarik napas dalam-dalam dan mencibir. Luofu tetap diam. Supreme sangat marah. Jika bukan karena kerusakan yang diderita baru-baru ini oleh klan kerajaan, dia akan menghapus Long Luofu dan membiarkan orang lain menjadi kaisar. Sayangnya, situasi saat ini melarang melakukannya. Berapa lama? Supreme menutup matanya. Ini menonjolkan alisnya yang panjang dan tipis dengan lekukan yang sempurna. Hampir 2 bulan. Luofu dengan lembut menyentuh perutnya dan berbicara. 2 bulan. Aku ada di istana saat itu. Feng Feiyun ini tidak buruk sama sekali. Mampu melakukannya di bawah pengawasan saya. Supreme merengut, perbaiki dan bunuh embrio ini. Petik 2. Saya mencoba, tidak mungkin. Luofu panik setelah mengetahui tentang keannya karena dia tahu tentang perseteruan antara Permaisuri dan Feng Feiyun. Jika dia mengetahuinya, Feng Feiyun akan tamat dan dia akan diseret bersamanya juga. Karena itu, dia memutuskan untuk memperbaiki embrio sebelum terbentuk. Namun, embrio itu tampak seperti dewa. Dia mencoba berbagai metode tetapi tidak berhasil. Seiring waktu berlalu, dia menemukan bahwa dia menjadi tidak mau karena dia bisa merasakan kekuatan hidupnya. Nyatanya, embrio tampaknya memiliki emosi dan pikirannya sendiri. Sayangnya, tidak mungkin merahasiakan ini. Ketika dia melihat Feiyun lagi, dia berpikir untuk mengatakan ini padanya dan meminta nasihatnya. Sayangnya, Permaisuri juga hadir. Karena itu, dia ingin mengejar Yao Ji dan Feng Feiyun. Pada akhirnya, Permaisuri masih menemukan jawabannya. Tidak bisa memperbaikinya. Anda tidak tega melakukannya. Supreme mengangkat tangannya dan mengumpulkan cahaya kuat sebelum menekan perut Luofu. Dia ingin memperbaiki ini secara pribadi. Kekuatannya sangat besar sekarang. Tidak ada seorang pun di negeri ini yang bisa menghentikannya, bahkan Raja Sesat sekalipun. Luofu ingin melawan tetapi perbedaan kultivasi terlalu besar. Dia hanya bisa menyaksikan kematian anaknya. Ledakan. Energi ungu di dalam perutnya tampak seperti api hitam surgawi. Itu menghancurkan serangan Supreme dan mengepung Luofu, mendorong Supreme menjauh. Orang bisa melihat bejana kecil namun ajaib di dalam cahaya ungu, seukuran daun di lautan. Ada embrio di yang diliputi kekacauan, mustahil untuk dilihat. Kedua wanita itu menjadi ketakutan dengan fenomena aneh ini. Energi violet kemudian surut kembali dan menghilang dari pandangan. Ini benar-benar embrio dewa. Supreme bergumam. Saya yakin saya melihat artefak yang setara, hanya embrio dewa yang dapat memiliki ini. Long Luofu mengusap perutnya dengan kebahagiaan di wajahnya. Namun, dia dengan cepat menyembunyikan ekspresi ini dari Supreme. Supreme merenung sebentar, mengalihkan pandangannya antara Luofu dan Cakrawala. Matanya terus bergerak maju mundur. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, ini adalah berkah bagi klan kerajaan, tanda kemakmuran bagi Jin. Petik 2. Dia mengubah nadanya terlalu cepat. Apa maksudmu, Permaisuri? Luofu bertanya. Kami telah menghentikan koalisi tetapi masih mengalami kerugian yang menyedihkan. Ketidakstabilan masih ada. Sekarang, kedatangan embrio surgawi ini menunjukkan bahwa inilah kehendak surga.
Semua orang harus tunduk, kata Supreme. Anda ingin menyebarkan berita ini. Luofu cukup pintar untuk langsung mengerti. Semua orang akan tahu bahwa kaisar sebelum menikah dalam kasus itu. Klan kerajaan tidak dapat menangani pukulan terhadap reputasinya ini. Kita bisa saja membocorkan hal-hal tertentu, hanya saja yang itu bukan kamu. Supreme menyeringai. Luofu mengira bahwa tujuan permaisuri bukanlah simbol ini. Dia pasti memiliki motif tersembunyi. Ditambah, bagaimana Feng Feiyun akan lari dari kita setelah mendengar ini? Permaisuri menambahkan. Aku tahu itu. Luofu berpikir. Huang Fengrich, Prefektur Grand Selatan. Feiyun masih terkejut dengan informasi yang diberikan kepadanya oleh pengurus rumah tangga Liu. Mungkin kebenaran hanya akan keluar setelah bertemu ibunya atau Sui Yueting. Dia berharap itu hanya kebetulan. Kakek Liu, apakah ada jalan keluar lain dari negeri ini selain portal dari Istana Roh Suci? Feiyun bertanya. Wanita itu membuat formasi portal di luar stasiun Jade Pavilion sebelumnya. Itu dapat mengangkut seseorang ke perbatasan barat dinasti tengah. Kemudian dari sana, ada lubang cacing yang menuju ke wilayah iblis. Pengurus rumah tangga Liu menjelaskan. Dia dengan cepat menambahkan berikutnya, namun, wanita itu berharap kamu berlatih di kerajaan manusia. Jangan kembali ke Timewon sebelum mencapai Heavens muncul atau akan ada bencana yang menunggu. Faktanya, jangan pergi ke sana bahkan setelah mencapai alam ini. Petik 2. Mengapa? Feiyun tidak mengerti. Wanita itu tidak mengatakan mengapa, tapi itu pasti ada hubungannya dengan klan. Pengurus rumah tangga Liu berhenti sejenak sebelum menjawab. Dia tidak memberi tahu Feiyun alasan sebenarnya, bahwa manusia dan iblis berbeda. Blasteran tidak memiliki kesempatan untuk mencapai Heavens munculnya terlepas dari seberapa berbakat mereka. Itulah mengapa iblis yang kuat melarang keturunan mereka menikahi manusia. Tidak ada hal baik yang datang darinya. Pengurus rumah tangga Liu tidak ingin melukai kepercayaan Feiyun jadi dia menyembunyikan kebenaran. Tentu saja, jika Feiyun benar-benar bisa menghancurkan kutukan ini dengan bakatnya, maka tidak ada seorang pun di klan yang berani mengucapkan sepatah kata pun untuk menentang. Feiyun secara alami tahu tentang fenomena ini. Jika ibunya mengalami kondisi seperti ini, pasti ada tantangan besar yang menunggunya di Timewon. Dia sendiri juga percaya pada perseteruan abadi antara iblis dan manusia. Sui Yueting membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Namun, dia sama sekali tidak percaya pada kutukan itu. Itu hanya berarti bahwa orang-orang di hadapannya tidak cukup kuat. Hanya ada 1 bulan lagi sampai batas waktu dengan wanita jahat untuk Feng Feiyun. Bukankah kita akan meninggalkan Jin? Mengapa kita menepati janji dengannya? Yao Ji tidak mengerti. Mereka berdua meninggalkan Huang Fengrich dan menuju benteng wanita jahat. Adapun pengurus rumah tangga Liu, dia meninggalkan Jin ke Timewon lebih awal dari yang diharapkan. Feiyun tidak membutuhkan perlindungannya lagi mengingat kultivasi pemuda saat ini. Dia tetap harus melaporkan ini. Yama di dalam botolmu adalah masalah besar. Mayatnya akan menemukan kita kemanapun kita pergi, jadi kita harus menghadapinya dulu. Plus, wanita jahat dulunya adalah ahli kemunculan surga, anjing top di antara manusia. Kami tidak mengenal siapapun di sentral jadi kami membutuhkan seseorang untuk mendukung kami di sana. Feiyun menjelaskan. Tapi dia sudah mati. Bahkan jika dia kuat sebelumnya, kurasa tidak ada orang di sana yang akan memberinya wajah sekarang. Petik 2. Kekuatan paling penting di dunia kultivasi. Begitu terjatuh, orang akan langsung menginjak Anda, bahkan teman dan sekutu. Ini sangat normal. Mereka akan memberikan wajahnya jika dia bisa menyelesaikan transformasi kelima. Kata Feiyun. Mustahil. Yao Ji adalah Bunda Yin jadi dia tahu pentingnya di balik ini. Dia menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, tanah ini tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menampung transformasi kelima. Satu-satunya cara baginya untuk mendapatkan batu naga dari klan kerajaan, hanya secuil harapan. Petik 2. Sebenarnya dia memiliki batu dengan peringkat lebih tinggi dari yang sekarang. Feiyun tersenyum. Yao Ji menarik napas dalam. Batu yang peringkatnya lebih tinggi dari batu naga di Jin. Sungguh luar biasa. Ini akan membuat transformasi kelima menjadi sangat mungkin. Mereka memasuki kota dan bertemu dengan wanita jahat. Yang terakhir segera pergi ke budidaya terisolasi. Biarkan aku membawamu ke suatu tempat. Feiyun membuka portal ke kerajaannya.
Vena roh sepanjang 100.000 mil di bawah tanah, sebanding dengan urat naga di Jin. Yao Ji terkejut meskipun dia tahu. Ini hanya urat samping di sini. Fei Yun memanggil seekor burung dan keduanya melakukan perjalanan melintasi negeri, menikmati diri mereka sendiri dalam prosesnya. Ini adalah alam tingkat tinggi. Yao Ji mengaktifkan niat sucinya tetapi tidak bisa melihat akhir dari dunia ini. Ya, itu segera berubah menjadi dimensi kecil. Begitu memiliki hati dunia, itu akan menjadi satu dengan celestial dan perubahan siang menjadi malam, air dan udara, yang mampu melahirkan energi kehidupan dan roh. Fei Yun mengangguk. Yao Ji merasa seolah-olah dia adalah gadis yang naif saat berada di sini bersama Fei Yun. Dia mungkin bisa menggunakan sumber daya di sini untuk mencapai transformasi kelima. Yao Ji tersenyum. Ini adalah tanah yang damai, aku pasti tidak akan membiarkannya masuk. Ketertarikannya yang membunuhnya terlalu kuat. Fei Yun langsung menolak. Ya, sama sekali tidak. Dia mengulangi. Memang damai. Yao Ji bersandar ke pelukannya. Tolong, tolong, beraninya kamu mencoba membunuhku. Saya saudara bos Anda, sahabatnya, jangan. Kita bisa membicarakannya, aku benar-benar saudara dekatnya. Suara tidak menyenangkan tiba-tiba datang dari pulau di bawah. Fei Yun meringis. Dia baru saja membual tentang tempat yang damai sebelumnya kepada Yao Ji. Sejak kapan kerajaan menjadi sangat busuk? Pembunuhan terjadi di sini. Penyu hitam itu keluar dari cangkangnya, terlihat mengantuk. Ia melihat sekeliling dan berkata, kedengarannya seperti pencuri. Burung itu mendarat di pulau itu dan Feng Fei Yun melihat dua harimau berdiri dengan dua kaki. Mereka membawa balok kayu dengan rantai besi melingkar di sekelilingnya. Rantai itu terhubung ke sangkar. Ning Xuai terjebak di dalam sangkar, kedua tangannya diikat ke belakang, kakinya juga memiliki rantai di sekelilingnya. Dia berjuang di dalam kandang sambil berteriak, tolong. Seseorang selamatkan aku. Harimau-harimau ini ingin memakan saya. Petik 2. Harimau di depan memiliki kalung manik Buddha di lehernya. Ia berbalik dan memelototi Ning Xuai lalu menggelengkan kepalanya, Amitabha. Saya seorang vegetarian. Kami tidak makan daging. Petik 2. Siapa yang kamu coba tipu? Harimau yang bukan karnivora. Kalau begitu kamu makan rumput. Kata Ning Xuai dengan nada yang mengganggu. Kedua harimau itu berhenti dan meletakkan sangkarnya. Yang di depan pergi dan memetik daun hijau, memasukkan ke dalam mulutnya dan menelan. Ia menempatkan kedua telapak tangannya bersama-sama di samping sambil melantunkan, Amitabha. Ning Xuai tidak mengatakan apa-apa. Kedua harimau terus membawa sangkar menuju laut, mampir di tepi pantai. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Ning Xuai berteriak. Kedua harimau itu duduk dan mulai bernyanyi. Kalian berdua pasti mencoba menenggelamkanku, kan? Saya tidak berselingkuh dengan seorang janda atau apapun, jadi mengapa? Oke, baik, saya sudah memikirkannya sebelumnya tapi hanya itu, saya tidak pernah melakukannya. Ning Xuai panik. 1. Harimau terus bernyanyi. Umat Buddha sepertimu tidak bisa membunuh. Itu melanggar keyakinanmu. Ning Xuai melanjutkan. Harimau akhirnya habis. Salah satu dari mereka berkata, bunuh. Itu hanya ketika berbicara tentang orang baik. Kami akan melemparkan Anda ke laut sehingga air dapat memurnikan sifat jahat Anda. Anda dapat meninggalkan dunia ini lebih awal dan memasuki siklus reinkarnasi kemudian menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya. Petik 2. Sial, logika macam apa itu? Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Jika saya mati hari ini, saya akan menjadi orang paling jahat di kehidupan selanjutnya, saya akan memakan semua harimau yang saya lihat. Sialan Anda. Harimau bertukar pandang lalu mengambil sangkar, siap untuk dilempar ke laut. Salah satu dari mereka menambahkan, kami menyanyikan ayat suci untuk Anda sebelumnya sehingga Anda pasti akan menjadi orang yang baik di kehidupan selanjutnya. Kami tidak menyerah padamu, jangan menyerah pada dirimu sendiri. Petik 2. Ning Xuai hampir memuntahkan darah karena marah. Sementara itu, Feng Fei Yun dan kura-kura itu tertawa terbahak-bahak. Pencuri ini mungkin belum pernah merasakan kepahitan ini sebelumnya. Tentu saja, Fei Yun masih keluar untuk menghentikan harimau sebelum mereka benar-benar melemparkan Ning Xuai ke sana. Mereka membungkuk ke arah Fei Yun. Huzi menyapa Anda, Yang Mulia Fo Chansi. Hui menyambut Anda, Yang Mulia Fo Chansi. Feng Fei Yun, kamu akhirnya di sini. Aku sangat merindukanmu.
Ning Xuai berteriak dengan air mata. Fei Yun ketakutan dengan sambutan hangat. Untung dia ada di dalam kandang atau dia mungkin akan memelukku. Apa yang sedang terjadi? Fei Yun bertanya. Saya tidak bersalah, tidak bersalah. Ning Xuai menegaskan. Dermawan Bi mengamuk di kerajaan kita, menghancurkan 3 kuil dan mencuri semuanya dari sana. Yang terburuk dari semuanya, Lady Lu selama 5 tahun 8 bulan, akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan, 2. Apa yang dia lakukan pada bayi itu? Ekspresi Fei Yun menjadi gelap. Bayinya baik-baik saja tapi dia memanfaatkan Nyonya Lu selama kondisinya melemah. Dia menyelinap ke guanya dan... Apa? Fei Yun kaget dan mengertakkan gigi, Bi Ning Xuai. Bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu yang begitu tercela dan tidak bermoral? Petik 2. Kura-kura itu menggelengkan kepalanya seolah kecewa pada Bi Ning Xuai. Ia mengarahkan tangan putihnya ke Ning Xuai, Sai, aku tidak bisa mendukungmu lagi, Kalian berdua tidak tahu apa-apa. Nyonya Lu milik mereka ini hanyalah seekor rusa merah berusia 2000 tahun. Brengsek. Dan di sini saya pikir Feng Fei Yun adalah yang paling mesum tetapi seleramu bahkan lebih luas darinya, tidak menyayangkan induk kijang, bahkan memanfaatkan pasca persalinannya untuk melakukan sesuatu yang begitu tak terkatakan. Ini menjengkelkan. Kura-kura itu merengut dengan kebencian. Diam, saya hanya mencuri 3 botol susu. Susu Raja Binatang sangat berharga dan sebanding dengan obat roh terbaik. Petik 2. Oh, begitu ya. Fei Yun dan kura-kura itu saling memandang. Apa lagi yang bisa terjadi? Ning Xuai merasa marah. Itulah yang dia lakukan, 3 botol utuh. Ketika kami menemukannya, dia masih mengisap Lady Lu. Wanita malang, kehidupan prestasi hanya untuk menderita seperti ini. Ditambah, apa yang akan dilakukan adik perempuan junior sekarang? Apa yang akan dia minum? Petik 2. Fei Yun dan Yao Ji tidak bisa berkata-kata dengan keringat di dahi mereka. Pencuri ini adalah sesuatu yang lain, bahkan mencuri ASI. Pada akhirnya, Fei Yun mengurusnya dan memaksa Ning Xuai untuk menyerahkan susunya. Kedua harimau itu memberi wajah Fei Yun dan tidak membahas masalah ini. Seluruh kerajaan surgawi ditempati dengan pertambangan. Binatang pintar dan bahkan makhluk roh sedang mengumpulkan biji dari tambang. Ini adalah kasus di 9 benua dan 12 samudera. Elang hitam kemudian mengangkut biji yang digali ke benua tengah. Di tempat itu adalah makhluk roh khusus yang bertanggung jawab atas persiapan, mengambil batu roh dari bebatuan lalu menyimpannya. Fei Yun pergi ke sentral dan melihat gelombang elang hitam di mana-mana. Beberapa dari mereka memiliki sayap yang membentang ratusan meter. Mereka membawa biji yang menumpuk seperti gunung di punggung mereka. Beberapa makhluk roh besar melakukan perjalanan di tanah dan membawa lebih banyak lagi. Itu serigala kuno 2000 tahun yang sebanding dengan pembudidaya nirvana. Itu burung alam berekor 7, makhluk dengan garis keturunan suci. Saya hanya membaca tentang mereka di gulungan lama. Petik 2. Yao Ji kaget melihat binatang buas di kerajaan. Beberapa sama kuatnya dengan dia. Mereka sangat menghormati Fei Yun dan menawarkan rasa hormat mereka saat melihatnya. Ning Xuai dan kura-kura itu melompat ke salah satu tumpukan biji pegunungan dan mulai merayakan, begitu banyak biji, berapa banyak batu roh yang akan datang dari tumpukan ini saja. Ning Xuai secara naluriah memasukkan sepotong biji besi ke dalam sakunya, tetapi kemudian teringat bagaimana dia hampir terlempar ke laut. Ditambah lagi, dia melihat Fei Yun dan Yao Ji berjalan mendekat. Dia mengeluarkan potongan itu dan berpura-pura melihatnya sebelum meletakkannya kembali dan berkomentar, lumayan, lumayan. Tempat ini adalah dataran yang sangat luas. Sekarang, itu menjadi tempat penyimpanan biji roh, beberapa ribu bagian atau lebih. Banyak binatang buas dengan hati-hati menebangnya untuk menemukan batu roh. Semuanya dilakukan dengan tertib. Hei, macan tutul besar, bawakan aku bagian itu, ini spesial. Mungkin selusin batu roh akan ada di sana. Penyihir kecil berdiri di samping tambang dan memerintahkan macan tutul menjulang setinggi 30 meter. Itu berusia 900 tahun tetapi tidak terlihat ganas sama sekali. Sebaliknya, ia tampak penurut dan ramah. Itu membawa biji dengan berat lebih dari 400.000 pound ke arahnya. Biji ini penuh dengan spiritualitas, merah dari atas ke bawah. Itu diambil dari dasar tambang. Little Demoness mengeluarkan pisau tajam dan berdiri di depan biji besi yang sangat besar. Dia memotong di sana-sini, memikirkan tempat yang tepat.
Biji itu berangsur-angsur berkurang ukurannya tetapi tidak ada batu roh yang bisa dilihat. Dia menjadi marah dan kesal, berpikir bahwa biji ini tidak berguna. Bagaimana mungkin belum ada satupun batu roh? Suara mendesing. Dia langsung membagi semuanya menjadi dua. Benar saja, itu adalah omong kosong tanpa satu batu pun. Dia menginjak tanah untuk menunjukkan kekesalannya. Yang besar bukan berarti akan ada banyak batu roh di dalamnya. Mereka memiliki spiritualitas, merasakannya dengan cermat. Fei Yun datang dan tersenyum. Bro, Anda di sini. Matanya yang cerah menjadi cerah. Fei Yun mengangguk dan melihat sekeliling. Dia mengambil biji putih seukuran kepala manusia, jelas dari tambang yang berbeda. Itu memiliki garis dao berkedip sambil terlihat seperti jeruk nipis. Penyihir kecil berjongkok dan menyentuhnya, yang ini memiliki batu roh. Tidak terlihat seperti itu. Petik 2. Itu harus. Dia tersenyum dan meminjam pisaunya, memotong lapisan jeruk nipis. Kabut roh keluar dalam jumlah yang meningkat semakin dia memotong. Dia akhirnya menjadi lebih berhati-hati agar tidak merusak batu roh di dalamnya. Setelah lapisan terakhir hilang, sinar yang membutakan muncul seperti matahari. Dia dengan cepat membuat formasi di luar batu. Cahaya mereda setelah beberapa saat, menampakkan batu roh seukuran kepalan tangan dengan cahaya kemasan. Formasi diperlukan untuk batu roh yang baru digali untuk melestarikan energi roh mereka. Batu roh pembatas. Ning Xuei berkata tanpa berpikir dan ingin mengambilnya. Namun, dia tersandung sesuatu di sepanjang jalan dan jatuh. Siapa yang menginjakku sekarang? Kura-kura itu berteriak. Fei Yun menatap batu itu dan menemukan bahwa ruang di dalamnya cukup besar untuk menyimpan gunung kecil. Boundary Spirit Stone berada di peringkat 14. Itu cukup langka dan berharga, mampu menyimpan barang. Mayoritas kantong spasial di Jin terbuat dari pecahan dan lapisan batu ini. Ruang di dalamnya kecil, hanya seukuran ruangan atau lebih. Batu ini sama dengan 10.000 batu jiwa misterius sejati, jumlah yang cukup besar di Jin. Dia memperhatikan penyihir kecil menatap batu itu dengan intens. Dia menggosok kedua telapak tangannya, tampak ragu-ragu. Kincing kecil, kamu bisa memilikinya. Dia berkata. Baik, dia tidak menahan sama sekali dan langsung menerimanya. Bining Xuei dan kura-kura menyaksikan dengan iri. Mereka kemudian berlari menuju biji lainnya dan memulai pencarian. Batu mulia ini sebenarnya tidak berguna dalam skenario ini karena Evil Woman hanya membutuhkan 3 batu dengan peringkat paling rendah. Berapa banyak yang kita dapatkan? Fei Yun pergi ke tengah dan bertanya pada Long Changyue. Seorang manusia masih diperlukan untuk memimpin tugas administratif. Fei Yun meninggalkan Long Changyue dan beberapa Supremace of Beastmaster yang bertanggung jawab. Long Changyue menatap Yao Ji sesaat sebelum menjawab, ini berjalan lancar. 2.160.000 dari 3 tipe terendah. Binatang buas telah belajar cara memotong biji sehingga tingkat produksi meningkat. Kami mendapatkan sekitar 50.000 setiap hari. Petik 2. Ini melebihi harapan Fei Yun, lebih dari 2 juta batu. Yin Gou bekerja keras selama ribuan tahun dan mungkin tidak lebih dari ini. Hanya membutuhkan 2 bulan penggalian di kerajaan surgawi untuk mencapai jumlah ini. Tentu saja, ini banyak hubungannya dengan mobilisasi penuh monster di sini. Jumlah mereka begitu banyak sehingga tingkat kesuksesan ini bisa dimengerti. Kami juga menemukan beberapa hal menarik lainnya. Chang Yue tersenyum. Oh, dia membawanya ke kuil yang dijaga oleh leluhur makhluk roh. Nenek moyang melihat Fei Yun dan berdiri untuk menundukkan kepalanya ke arahnya. Kuil itu berisi ribuan barang aneh yang digali baru-baru ini. Di antaranya adalah beberapa batu roh tingkat tinggi. Misalnya, lebih dari 1.400 buah Dark Blue Spirit Stone, peringkat ke-15, 85 buah Boundary Spirit Stone, peringkat ke pukul 14-12 buah Golden String Spirit Stone, peringkat ke-13. Ada beberapa yang bahkan berperingkat lebih tinggi. Ini sangat jarang terjadi di Jin, cukup untuk membuat orang menjadi gila. Fei Yun secara alami mengambil semuanya. Dia akan menuju ke sentral dan membutuhkan sumber daya. Nilai sebenarnya dari batu-batu ini jauh melebihi 2 juta batu dengan peringkat lebih rendah. Oh, logam roh surgawi. Ini bagus untuk kerajinan, dapat digunakan untuk harta roh peringkat 6. Ini juga sangat besar, setidaknya 1000 pound. Fei Yun segera menyimpannya. Sial, kristal api juga. Ini adalah bahan untuk pil peringkat 8. Dia menyingkirkan hal lain.
Kebanyakan orang di Jin tidak akan mengenali barang-barang ini. Namun, mereka harus membeli dengan harga tinggi di sentral karena mereka juga akan langka di sana. Dia menemukan barang-barang yang lebih berharga kemudian dan menyimpannya. Tentu saja, banyak hal juga tidak berguna. Dia dengan cepat membuangnya. Dia memberi Yao Ji dan Chang Yue masing-masing batu jiwa batas. Mereka sangat membantu untuk kultivasi, juga demi kenyamanan. Dia juga memberikan satu untuk Bining Sui dan kura-kura nanti. Kemudian, dia datang ke tempat Nalan Suejian dan memutuskan untuk berkultivasi sebentar, ingin mempelajari diagram kedua Ulat Sutra Emas. Diagram kedua dari Kitab Suci, Ulat Sutra Muda, memiliki 18.000 transformasi. Fei Yun telah belajar 11.000. Namun, itu menjadi semakin sulit karena nantinya mereka semakin mendalam. Meskipun demikian, Fei Yun memiliki tatapan Phoenix di atas pemahaman Dao Surgawi dari kehidupan sebelumnya. Kecepatan kultivasinya jauh melebihi orang biasa. Sementara itu, Yao Ji juga memoles pil hantunya di area teratas. Dia mendapat 10 dari White Skin Ghost King. Masing-masing mengandung energi yang sangat besar dan sangat bermanfaat baginya. Bahkan penyihir kecil yang benci berkultivasi menemukan area yang bagus untuk dilatih. Sayangnya, ini hanya berlangsung beberapa hari. Dia kemudian lari untuk bermain dengan biji besi. Bining Sui dan kura-kura telah hilang baru-baru ini. Beberapa mengatakan bahwa mereka mengambil keuntungan dari makhluk roh yang sibuk dan menggerebek gua mereka dan hampir tertangkap oleh dua harimau itu lagi. Mereka adalah musuh nomor satu kerajaan sekarang dan perlu bersembunyi di dekat perbatasan. 20 hari lagi berlalu. Long Chang Yue datang untuk melaporkan tentang melampaui tanda 3 juta batu. Fei Yun harus meninggalkan sesinya lebih awal. Dia hampir selesai memahami semua 18.000 pada saat ini. Dia hanya perlu mengubah energi Buddha tingkat pertama di tubuhnya ke tingkat berikutnya. Hanya tingkat pertama yang cukup untuk membuat pil yang sebanding dengan pil roh peringkat keempat. Bagaimana dengan level kedua? Proses ini cukup lambat dan tidak bisa dilakukan dalam satu sesi. Plus, bisa disalurkan kemana saja. Aku ingin tahu apakah aku akan mencapai nirvana dengan ini. Cahaya Buddha menutupi Fei Yun seperti lapisan batu giok. Setiap tindakannya mengandung himne Buddha, fenomena magis. Long Chang Yue menatapnya dan menemukan bahwa dia tampak begitu nyata. Temperamennya berbeda dari masa lalu. Matanya memiliki cahaya merah samar, terlihat agak seperti setan. Dia memerintahkan, beritahu Sinu dan Xiaonu untuk datang, Yao Ji juga. Ketiga gadis itu berkumpul bersama Long Chang Yue. Keempatnya menatap Fei Yun. Yao Ji telah menyempurnakan 10 pilnya dan menjadi lebih kuat. Dia menyembunyikan energi yin-nya dan tampak seperti peri cantik yang berjalan di alam fana. Fei Yun memanggil sungai esensi kerajaan untuk kedua kalinya. Sungai emas ini terbentang ribuan meter, terlihat halus dan menyilaukan. Setiap tetes mengandung energi yang sangat besar. Esensi Buddhisme, lebih berharga dari obat roh 10.000 tahun, bagaimana bisa ada begitu banyak? Yao Ji menyadari nilai mereka. Mereka dapat secara langsung meningkatkan kultivasi seseorang. Memurnikan energi ini mirip dengan yang diajarkan oleh seorang guru yang hebat. Itu terakumulasi di banyak generasi. Terserah Anda berapa banyak yang akan Anda peroleh dari ini. Sinu, Xiaonu, kultivasi Anda terlalu rendah jadi perbaiki satu tetes saja. Jangan serakah. Dia melambaikan tangannya dan dua tetes air yang tampak seperti mutiara emas datang. Kedua gadis itu tidak percaya dengan berat tetesan air. Rasanya seperti dua gunung. Long Chang Yue dan Yao Ji tidak menahan diri. Mereka mengembangkan hukum jasa unik yang menghususkan diri dalam mencuri kultivasi orang lain. Esensi ini sempurna untuk kebutuhan energi mereka yang tak ada habisnya. Long Chang Yue berada di puncak mandat surga tingkat 8 jadi dia mengambil 10 tetes. Mereka melayang di sekelilingnya seperti bintang dan menutupi sosoknya yang menakjubkan. Ingat, Biksu Zizang hanya menggunakan 17 tetes untuk mencapai nirvana. Itulah mengapa sangat mengesankan baginya untuk menggunakan begitu banyak. Itu terutama karena seni jahatnya yang mencari harta karun yang mampu menyedot energi. Yao Ji bahkan lebih menakutkan. Dia meminum 300 tetes. Mereka tampak seperti galaksi yang merembes ke kulit gioknya. Tubuhnya menyerupai lubang tanpa dasar. Esensi Buddhis dalam bentuk benang emas mengalir ke dirinya dan menghilang dari pandangan. Sepertinya ini masih belum cukup. Yao Ji adalah seorang kultivator hantu.
Satu-satunya cara baginya untuk tumbuh lebih kuat adalah dengan melahap pembudidaya hantu lainnya, juga sejenis kultivasi yang melahap. Kedua wanita galak itu menggandakan harapan awal Fei Yun. Tidak mudah merawat wanita. Fei Yun bergumam. Untungnya, dia punya banyak esensi. Tetesan ini bahkan tidak 1/10.000 dari sungai. Karena dia telah memperbaiki tulisan suci, dia dapat menerima lebih banyak esensi. Dia mengambil 20 tetes dan bermeditasi di udara. Kultivasinya terus meningkat. Dantiannya menjadi lebih cerah. Nyanyian Buddha memancar darinya, tampaknya mengubah bentuknya. Darah dan tulangnya menyerap esensi. Di bawah tulang rusuknya ada tulang lain yang menjadi gemilang dan mendapatkan spiritualitas. Percikan api kecil muncul di sekitarnya. Tulang Phoenix ke-9 sedang terbentuk. Dia memfokuskan esensi ke arah tulang itu, ingin mendapatkannya terlebih dahulu sebelum menerobos ke nirvana. Fisik Phoenix lebih dari sekedar memperbaiki tubuh. Itu bisa meningkatkan bakat seseorang. Dengan 100 tulang, dia akan menjadi mitos jenius. Seluruh umat manusia mungkin hanya memiliki sedikit. Pada tingkat itu, dia mungkin bisa mematahkan kutukan kemunculan surga. Sayangnya, dia hanya memiliki 8 tulang, jauh dari 100. Alangkah baiknya jika dia bisa mendapatkan embrio suci jiwa yang. Dia menghilangkan pikiran yang tidak perlu dan mulai mengerjakan tulang ke-9. Ledakan. Perwujudannya sukses. Tubuhnya terbakar saat 9 tulang terhubung satu sama lain. Alirannya menjadi berbeda dari sebelumnya. Dia menyentuh penghalang antara hidup dan mati sekali lagi. Hukum afinitas ini mengalir di sekelilingnya seperti asap dengan kecepatan ekstrim. Ini adalah waktu untuk mencapai nirwana. Dia tahu bahwa dia telah mencapai puncak level ke-9, batas paling. Sudah waktunya untuk membuka pintu berikutnya. Memegang satu hukum nirvana berarti mampu melihat sang jalan. Dia akan menjadi makhluk tercerahkan semu saat itu. Mengendalikan sepenuhnya seseorang berarti memasuki tingkat pertama nirvana dan mencapai kelahiran kembali pertama, tingkat makhluk tercerahkan. Ini sulit dan sulit bagi mayoritas kultivator, sama seperti mencapai surga itu sendiri. Namun, ini tidak sulit bagi Fei Yun karena dia telah melakukannya sebelumnya dan tahu tentang hukum yang menyalurkan dunia ini. Jadi, mudah baginya untuk menangkap dan akhirnya mengendalikannya. Selain itu, jalan setapak sesudahnya bahkan lebih mudah karena tidak ada yang lebih baik saat terlahir kembali selain seekor burung phoenix. Dia akan bisa melambung lebih cepat dari manusia jenius lainnya. Dia menahan kegembiraannya dan merasakan hukum hidup mati di sekelilingnya. 40 niat surgawi di kepalanya berubah menjadi telapak tangan besar yang mencapai salah satu hukum. Ledakan. Untaian hukum yang lemah menyebar menjadi asap. Upaya pertama gagal tetapi dia tidak keberatan sama sekali. Aneh kalau langsung sukses. Manusia jenius perlu melakukannya jutaan kali. Setiap upaya mendapatkan lebih banyak tempat. Setelah kegagalan ke-561, dia akhirnya menarik seseorang ke platform roh pikirannya. Saya sekarang berada di level semu. Saya hanya perlu menaklukkan hukum ini. Dia menyeringai. Hukum hidup dan mati mengandung pengetahuan dan kedalaman yang kompleks. Seseorang perlu memahaminya sepenuhnya sebelum memahami nirvana. Selanjutnya, mereka akan dapat mengalami kesengsaraan kematian dan memperoleh kelahiran kembali. Banyak pembudidaya tingkat 9 dengan sembrono mencoba untuk dilahirkan kembali sebelum sepenuhnya memahami informasi ini. Jadi, mereka mati selama proses tersebut dan tidak dapat hidup kembali. Untaian hukum hidup mati berisi informasi dan pengetahuan yang tak terbatas di atas bahaya yang tak terhitung. Seseorang perlu menerapkan kehati-hatian untuk memahami dan menaklukkannya. Meskipun Fei Yun pernah melakukannya sebelumnya, dia masih melangkah dengan hati-hati. Dia memberi isyarat di dalam pikirannya terlebih dahulu, membiarkan auranya sendiri menginfeksi dan berasimilasi dengannya. Ini akan mempermudah pengiriman di masa mendatang. Hanya memahami hukum ini seperti yang dia lakukan hari ini adalah pencapaian yang luar biasa. Orang jenius lainnya mungkin tidak dapat melakukannya setelah beberapa ratus tahun. Secara keseluruhan, makhluk tercerahkan semu masih berada di alam mandat surga. Esensi Buddhis di dalam tubuhnya menjadi jenuh sekali lagi. Sesi ini singkat, hanya sekitar 2 hari atau lebih. Dia membuka matanya dan keluar. Long Changyue dan Yao Ji masih berkultivasi. Yao Ji, khususnya, memiliki citra ki yang sangat besar, sebuah benteng kolosal bawah melayang di atasnya.
300 tetes esensi telah diserap sepenuhnya. Kulitnya menjadi lebih putih dan berkilau. Setiap inci daging tampaknya diukir dari batu giok surgawi. Dia berdiri di sana dan mengubah awan di wilayah itu menjadi kegelapan. Energi Nether melonjak sejauh 3000 mil. Ini menjadi negeri para hantu, pemandangan yang cukup menakutkan. Nafas yang sangat kuat. Fei Yun menyipitkan matanya sambil menatap Ibu Yin. Dia telah meremehkannya di masa lalu. Dia harus kuat untuk memerintah para master di wilayahnya. Pergi, semuanya, dia adalah temanku. Fei Yun mendarat di punggung bukit di dekatnya dan memberitahu kelompok makhluk roh yang berkumpul. Energi bawahnya terlalu tebal sehingga mengkhawatirkan makhluk roh yang kuat di kerajaan. Mereka mungkin sudah menyerangnya jika mereka tidak melihat Fei Yun di sana juga. Mayoritas mengikuti perintahnya. Beberapa anak kecil masih tetap tinggal dan menatap Yao Ji dengan rasa ingin tahu di mata mereka, karena belum pernah melihat jenis kultivasi ini sebelumnya. Murid Beastmaster juga datang, masing-masing secantik biasanya. Wu Qinghua ada di depan. Dia memasang ekspresi kesal saat berkomentar, kekasih iblis yang lain, hanya gadis hantu, apa yang bisa dilihat. Dia segera pergi. Yang lebih muda dari Beastmaster tidak ingin membuatnya marah dan berhenti menonton. Mereka kembali ke balkon kuil Buddha mereka. Hei, siapa yang kamu panggil kekasihku? Aku akan membuatkanmu juga suatu hari nanti. Fei Yun berteriak ke arah awan. Suara mendesing. Pedang roh yang tampak seperti naga putih melesat ke bawah dan menghantam lehernya. Itu berputar kembali dan kembali ke awan. Fei Yun menyentuh lehernya dan merasa sedikit kedinginan. Jika dia tidak menghindar cukup cepat, itu mungkin benar-benar memotongnya. Dia berlari ke tebing yang tersembunyi di awan dan berteriak dari bawah, Qinghua kecil, mengapa kamu masih begitu menggelora? Pelajari cara bermain yang baik di masa depan. Dia segera pergi agar tidak benar-benar memprovokasi dia. Itu akan terlalu bermasalah. Dia kemudian melihat Ji bersaudara tidak jauh dari sana. Mata mereka masih buram karena mereka baru saja menyelesaikan sesi latihannya belakangan ini. Hanya satu tetes esensi Buddhis yang mendorong kultivasi mereka hingga batasnya. Mereka kembali ke bentuk aslinya, rambut biru panjang dan mata putih. Bahkan bulu mata mereka biru dan berkilau. Kulit mereka seputih salju tanpa cacat sedikit pun. Sinar biru samar mengelilingi mereka. Sosok mereka halus namun menggerahkan di bagian kanan. Pusar mereka yang imut namun bisa dilihat. Seseorang tidak bisa menahan keinginan untuk meraih pinggang mereka. Fei Yun tidak pernah pandai melawan wanita. Sekarang, gambaran tentang 3 orang muncul di benaknya tetapi dia dengan cepat menggunakan energi Buddhisnya untuk mendapatkan kembali kejelasan. Darah iblisnya adalah penyebab ini. Setan selalu memiliki pertalian jahat ini sejak lahir. Beberapa orang menganggap sama pentingnya dengan makan. Mereka membutuhkannya setiap hari, atau bahkan beberapa kali sehari. Beberapa spesies khusus akan tumbuh semakin banyak mereka berhubungan. Jadi, mereka memilih jalan ini untuk mencapai sumber Grandao. Ini juga menunjukkan perbedaan mendasar antara iblis dan binatang. Seekor binatang mungkin menjadi sangat perkasa namun tetap tidak akan bisa mengambil bentuk manusia. Ini bukan kasus iblis. Mereka akhirnya bisa memiliki bentuk humanoid dan kecepatan kultivasi mereka akan meningkat lebih banyak. Karena kemampuan khusus ini, mayoritas iblis menganggap diri mereka lebih tinggi dari manusia dan binatang buas, bahwa mereka adalah makhluk yang paling mulia. Untung aku membudidayakan ulat emas atau semua murid dari Beastmaster mungkin dalam bahaya. Fei Yun tersenyum. Jangan kemari. Jisinu dan Xiaonu menjadi takut karena mereka bisa melihat senyum iblisnya sekarang. Fei Yun merapikan jubahnya dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan citranya. Dia memasang senyum ramah dan berkata, saya hanya ingin menanyakan satu pertanyaan kepada kalian berdua. Gadis-gadis itu merasa bahwa tujuannya pasti tidak murni. Matanya barusan menyerupai serigala yang menatap 2 domba. Meskipun dia memiliki cahaya Buddha di sekelilingnya, dia masih terlihat seperti pria palsu. Apa itu? Sinu tidak memiliki prasangka besar terhadap Fei Yun dan bertanya. Bibir merah mudanya yang mengilap terlihat cantik. Fei Yun mengeluarkan 2 lampu yang disempurnakan oleh Ji Haotian, 1 biru dan 1 merah. Mereka mengandung kekuatan yang tak terbayangkan setelah aktivasi penuh. Ini satu-satunya hal yang ayahmu tinggalkan untukmu, kalian masing-masing harus mengambil 1. Saat menghadapi bahaya, tambahkan 1 tetes darah ke dalamnya.
Ini akan menyerap darah Anda dan melepaskan kekuatan yang jauh melampaui kultivasi Anda. Setelah kalian berdua menjadi lebih kuat, Anda mungkin bisa menggunakan darah Anda untuk memanggil dewa yang kolosal untuk perlindungan. Fei Yun memasang ekspresi sedih. Kedua gadis itu memiliki hati yang berat saat mereka menerima pelita. Meskipun mereka membenci Ji Haotian, dia tetap ayah mereka. Dasi darah tidak mudah putus. Karena aku memberikan sesuatu yang sangat berharga untukmu, bukankah seharusnya kau membalasku dengan embrio suci Ciwayang? Fei Yun akhirnya mengungkapkan buntut rubahnya. Brengsek, aku tahu kamu punya motif tersembunyi. Sangat kotor. Ekspresi sedih Ji Xiaonu berubah menjadi kemarahan saat dia mengertakkan gigi. Di sisi lain, Sinu memerah dan menundukkan kepalanya sambil menggigit bibir bawahnya. Bagaimana ini bisa kotor? Saya membantu kalian berdua membalas dendam dan saya tidak meminta Anda untuk membayar saya kembali dengan tubuh Anda. Itu hanya satu harta tapi kau menolak. Bukankah kita sudah memiliki kesepakatan? Kata Fei Yun. Kesepakatan apa? Kami memberi Anda volume 8 seni dan Anda membantu kami membalas dendam. Sekarang kita imbang. Xiaonu cemberut. Kamu masih berhutang padaku untuk 2 lampu ini. Anda tidak dapat menggunakan embrio itu, tetapi saya dapat menggunakannya dengan sangat efektif. Wajah Fei Yun menjadi gelap. Itu diberikan kepada kami oleh ayah kami, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kata Xiaonu. Dia menyerahkannya padaku. Satu-satunya alasan mengapa saya memberikannya kepada kalian berdua adalah karena saya melihat bahwa Anda tidak memiliki senjata pertahanan. Li Qiye berpose dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan menatap ke langit. Tidak mungkin. Kedua saudari itu berteriak serempak. Kenapa tidak? Ayahmu sebenarnya meninggalkan kalian berdua kepadaku juga karena darahmu adalah satu-satunya yang dapat mengaktifkan kekuatan lampu. Jika saya ingin menggunakan lampu, saya harus melindungi kalian berdua selamanya. Dia pria yang cukup cerdik, dan dia sangat peduli pada kalian berdua. Itulah mengapa dia menemukan pendukung yang kuat dalam diri saya. Yah, dalam arti tertentu, dia menipu saya untuk ini. Fei Yun tersenyum. Dia benar, Ji Haotian memberinya lampu hanya untuk tujuan ini. Lampu ini sebanding dengan harta karun peringkat 5 setelah diaktifkan sepenuhnya. Ini jelas tidak ada duanya di Jin tapi Fei Yun tidak tertarik pada mereka. Di sisi lain, dia justru menginginkan embrio suci dari dua bersaudara ini. Ingatlah bahwa bahkan orang suci dalam legenda mungkin tidak dapat menciptakan entitas kultivasi ini. Jika embrio ini diketahui bahkan di dinasti tengah, masih akan menimbulkan badai. Fei Yun tidak menyerah dan ingin mengambil embrio ini dengan cara apapun. Hanya orang bodoh yang akan membiarkannya lewat. Jika kata-kata tidak bisa melakukan triknya, sudah waktunya untuk memaksa. Fei Yun menyeringai dan menggunakan domain kekuatan untuk menghentikan kedua gadis itu bergerak. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiaonu menjadi gugup dan berjuang untuk membebaskan diri. Sayangnya, rasanya seolah-olah banyak rantai melingkar di sekelilingnya, tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berbicara. Fei Yun berjalan mendekat dan mengangkat satu jarinya, menyentuh leher salju putihnya. Selanjutnya, dia mulai menggerakkan jarinya dari telinganya ke bawah menuju dadanya, selambat mungkin. Dia merasa mati rasa seolah petir memancar dari ujung jarinya dan mengalir melalui tubuhnya. Dia menggigit bibirnya dan memejamkan mata sambil menggigil. Feng Fei Yun, kami akan memberimu embrio, jangan melakukan sesuatu yang gila. Kata Sinu. Fei Yun segera menarik jarinya ke belakang dan berkata, lihat, kaulah yang keren di antara keduanya. Katakan saja harganya, saya orang yang sangat murah hati. Petik 2. Kak, jangan biarkan pencuri ini mendapatkan apa yang dia inginkan. Kata Xiaonu. Tutup mulutmu. Fei Yun memperkuat segel dan menghentikan Xiaonu untuk berbicara. Hanya matanya yang bisa bergerak sekarang. Di sisi lain, Sinu merasakan kekuatan meninggalkan areanya sehingga dia akhirnya bisa bergerak. Dia melirik ke arah Xiaonu sebelum berbicara dengan lembut, Xiaonu, aku tahu Feng Fei Yun bukanlah orang yang baik tapi dia bukan seorang munafik. Lebih baik berikan embrio padanya, dia masih lebih baik dari pembohong yang berpura-pura menjadi baik tapi bisa menjual keluarganya untuk kekuasaan. Petik 2. Fei Yun menikmati pujian itu dan melengkungkan dadanya, kamu benar. Beri aku embrio dan aku akan menyetujui permintaan apapun. Petik 2. Betulkah? Kata Sinu.
Tentu saja, aku adalah pria yang selalu menepati kata-kataku. Fei Yun mengangguk. Pipi Sinu memerah saat dia menundukkan kepalanya dan hampir berbisik, jika kamu bisa menikahi Xiaonu dan aku, kami akan memberimu embrio. Jika Anda tidak bisa melakukan ini, kami lebih baik mati sebelum memberikannya kepada Anda. Petik 2. Petik 2 tanda tanya petik 2. Mulut Fei Yun ternganga. Dia belum pernah mendengar permintaan yang begitu bagus sebelumnya. Dia akan mendapatkan embrio di atas dua gadis cantik. Apakah dia bercanda? Dia benar-benar memikirkannya sebelumnya. Bahkan jika mereka berdua meminta 5 juta batu roh, dia tetap mengambil risiko menyinggung wanita jahat dan memberi mereka batu. Bagaimanapun, embrio itu jauh lebih berharga. Permintaan macam apa ini? Karismaku telah mencapai level ini. Dia pikir. Namun, dia tenang dan mulai merenung. Mereka ingin menjadi istrinya, bukan hanya sekedar berdiri satu malam. Ini adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Pria yang luar biasa tidak bisa menghindari wanita jatuh cinta pada mereka. Mereka akan datang berlari dan menawarkan tubuh mereka. Selama mereka tidak terlalu tidak menarik, pria ini secara alami akan memenuhi permintaan mereka. Lagi pula, pria sangat terus terang tentang masalah ini, juga murah hati. Mereka tidak keberatan memberikan beberapa esensi mereka. Tentu saja, ini hanyalah fisik tanpa emosi dan kemelekatan di belakangnya. Faktanya, setelah malam itu, para gadis mungkin akan pergi lebih awal di pagi hari. Ini bukan kasus pernikahan. Ini berarti menjadi teman dan bertanggung jawab untuknya. Jika pria itu tidak bisa bertanggung jawab, maka mereka tidak boleh menyentuhnya, bahkan tidak satu jari pun. Jadi, bagi seorang pria lajang, pernikahan berarti menambahkan beberapa batasan. Fei Yun sebenarnya adalah orang yang bertanggung jawab selama kedua belah pihak setuju. Jika tidak, dia tidak akan berbuat banyak untuk Namong Hongyan. Dia masih memiliki pengaturan yang tepat bahkan untuk Lu Liwei dan Bai Ruxue yang tidak ingin dia melakukan apapun. Kultivator top lainnya akan berpikir bahwa dia terlalu peduli pada wanita. Ini hanya menunda kultivasinya. Mereka hanya memandang wanita sebagai karya seni yang indah. Mereka menikmatinya sehingga mereka menyentuh dan mengumpulkan, beberapa akan menjadi sedikit gila untuk wanita. Namun, wanita tetap tidak lebih dari objek di mata mereka. Kecantikan mereka tidak cukup untuk menjamin cinta dan emosi sejati. Mereka hanya menilai wanita dengan nilai uang dan materi. Mereka pasti tidak akan memperlambat kultivasi mereka. Jika kenikmatan itu hilang suatu hari nanti, mereka akan meninggalkan wanita-wanita ini dalam sekejap mata dan membiarkan mereka menjaga diri mereka sendiri. Ini adalah hal yang biasa terjadi pada penguasa tertinggi dengan banyak istri. Sayangnya, Fei Yun bukanlah orang seperti itu. Itu sebabnya dia tidak menerima permintaan Sinu. Ekspresinya menjadi serius saat dia berkata, "Bisakah kamu mengubah permintaanmu?" "Tidak." Sinu tetap teguh. "Tapi tidak ada cinta di antara kita." Fei Yun mengelus dagunya. "Maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Seperti yang telah saya katakan, kami lebih baik mati daripada memberikannya kepada Anda." Sinu tidak pernah begitu yakin akan apapun sebelumnya. Dia benar-benar ingin menerima kesepakatan itu karena hanya orang bodoh yang akan menolak hal seperti ini berdasarkan prinsip. "Biarkan aku berpikir tentang hal itu." Fei Yun mengerutkan kening, masih tidak menerima. *****. Bining Suai dan penyu kembali sekitar waktu itu setelah dikejar lebih dari 100.00 mil oleh dua harimau. Ning Suai kehilangan sepatunya sementara kaki kura-kura menjadi bengkak seperti kaki babi. "Apa? Kamu menolak hal yang bagus?" Ning Suai menjadi sangat marah setelah mendengar ini. Dia merapikan pakaiannya lalu berkata, "Sepertinya saya tidak punya pilihan lain." Kedua saudara perempuan ini terlalu kesepian sekarang dan ingin mencari teman untuk menjelajahi musim semi bersama. "Aku harus mengorbankan diriku sendiri." Petik 2. Dia merasa luar biasa dan mulai berjalan ke depan. Sayangnya, dia tersandung sesuatu dan berteriak, "Sialan kura-kura, bisakah kau berhenti selalu duduk di depanku? Anda ingin saya berada di belakang Anda. Itu tidak cocok untuk seseorang dengan statusku." Kura-kura merasa bahwa semua tembakan besar berdiri di depan. Begitulah seharusnya untuk itu juga. "Serahkan saja karena jika kamu terus bermain-main, Nona Honglian akan memotong kedua barangmu dan melemparkannya ke laut untuk dimakan penyu." Dua hal apa? Mata penyu berbinar setelah mendengar tentang makanan potensial. Bining Suai segera menendangnya terbang.
Jadi apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Nona Honglian? Apakah dia benar-benar tunanganmu? Fei Yun bertanya. Ya, kami dijodohkan saat masih dalam kandungan, oleh kakek saya. Klan kami terkenal dan kemudian, karena bakat kami dipilih oleh kekuatan yang lebih besar untuk melakukan beberapa pekerjaan. Kami bertemu kemudian dan mengetahui bahwa kami benar-benar bertunangan. Sayangnya, saat itulah saya berbicara dengan seorang saudari junior di bawah sinar bulan. Tanganku tepat di dadanya. Tidak perlu detailnya. Jadi Anda sebenarnya dari Shenluo. Fei Yun menyela ingatannya. Apa? Kamu mengatakan bahwa kalian berdua dipilih oleh kekuatan yang lebih besar, dia adalah tuan muda kedua dari Shenluo. Shenluo tidak sial. Seorang jenderal acak dari klan saya bisa memusnahkannya. Ning Xuai menatap ke langit, mencoba bertingkah seperti badas. Haha, pencuri itu membual lagi. Kura-kura itu perlahan mundur, juga berpura-pura menjadi jagoan. Fei Yun tersenyum tetapi tidak berkomentar. Wajah Ning Xuai memerah saat dia menginjak tanah, kamu tidak percaya padaku. Jika saya menonaktifkan penindasan kultivasi internal saya dapat melawan Raja Sesat itu selama 300 putaran. Petik 2. Seorang pria muda yang tersesat dalam pesta pora ual memiliki masalah mental. Kura-kura itu tertawa lebih keras. Brengsek, aku benar-benar marah sekarang, diremehkan oleh serangga seperti kalian berdua. Sepertinya saya perlu mengungkapkan identitas saya. Ning Xuai mencoba mencari di saku dadanya sebelum mengeluarkan lencana. Itu terbuat dari batu roh yang tidak diketahui dan mengandung kekuatan magis. Kura-kura itu melompat dan mengambil lencana dari pemuda itu. Ada 4 kata yang terukir di atasnya, fraksi perang. 1. Fraksi perang. Aku belum pernah mendengarnya, bukan? Kura-kura itu bertanya. Tidak, serangga seperti kita tidak dapat memahami hal-hal tingkat tinggi ini. Fei Yun menggelengkan kepalanya. Ya, serangga tidak bisa melihat dunia angsa. Kura-kura itu menambahkan. Ning Xuai hampir memuntahkan darah dari sarkasme itu. Dia meraih kembali lencana itu dan dengan hati-hati menyimpannya sebelum berbicara, kamu orang desa. 10 tahun pelatihan saya akan segera berakhir dan Anda akan segera mengetahui betapa menakjubkannya saya. Aku bisa melawan 10 seperti Feng Fei Yun tanpa masalah. Petik 2. Feng Fei Yun mungkin tersenyum, tetapi dia sebenarnya terkejut di dalam. Dia hanya perlu melirik lencana sekali untuk menyadari bahwa itu terbuat dari batu roh lubang cacing. Ini menduduki peringkat ke-12 di antara batu-batu itu, setara dengan 1 juta batu roh misterius sejati. Benua memiliki banyak lubang cacing yang tidak terlihat. Hanya master pencari harta karun tingkat tinggi yang bisa menemukan mereka. Beberapa lubang cacing ini sebenarnya memiliki energi roh dan kristal yang mengandung kekuatan ruang. Kristal itu sangat langka dan mengalir melalui samudra angkasa. Para master bisa menggali mereka dari lubang. Mereka mengandung energi roh yang sangat besar, 1 juta kali lebih banyak dari batu roh tingkat terendah. Mereka kemudian dikenal sebagai batu roh lubang cacing. Beberapa klan besar memahami misteri ruang angkasa dan dapat menggunakan batu-batu ini untuk menetapkan koordinat tertentu. Setiap kali murid mereka menghadapi bahaya, mereka dapat menggunakan jalur spasial ini untuk diteleportasi puluhan juta mil ke belakang. Ini berfungsi sebagai kartu darurat bila perlu. Tentu saja, melintasi ruang angkasa dengan cara ini membutuhkan energi yang sangat besar untuk jarak yang lebih jauh. Melakukannya 2 atau 3 kali akan menguras energi internal batu. Jadi, mereka yang memiliki batu-batu ini di atasnya benar-benar jagoan besar dengan dukungan yang mumpuni. Fraksi perang. Fei Yun menghafal nama ini. 3 hari lagi berlalu. Long Changyue dan Yao Ji akhirnya menyelesaikan sesi mereka dan melakukan terobosan luar biasa. Long Changyue mengambil 10 tetes dan mencapai puncak mandat surga tingkat 9. Dia mulai mempelajari hukum nirvana. Yao Ji menerima 567 tetes. Kabut dan asap mengerikan di sekitarnya berubah menjadi benteng hantu. Di bawahnya ada sungai darah dan tulang. Dia mengalami kesulitan menekan peningkatan kultivasi sehingga dia tidak dapat mengingat gambar-gambar ini ke dalam tubuhnya. Saat aura mencapai batasnya, yang terlemah dari kelompok itu, Ji bersaudara, lumpuh di tanah. Fei Yun perlu membantu mereka menghentikan 90% tekanan. Dia sendiri merasa ini tak tertahankan. Yao Ji tampak seperti raja hantu sejati yang muncul, ingin menghancurkan dunia. Keke,
Pak Bi, menurutku kamu itu badas. Mengapa Anda merangkak di tanah sekarang? Kura-kura itu bersenang-senang melihat Ning Xuai. Cukup luas untuk mengatakan bahwa lencana Ning Xuai istimewa. Itu hanya memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu seperti Feng Feiyun. Jika tidak, pencuri itu akan sangat mengganggu. Kultivasi ayahmu ditekan, jika tidak, Ning Xuai ingin mengatakan bahwa dia bisa mengambil 10 potong sampah seperti Yao Ji tapi dia berpikir 2 kali tentang itu. Bahkan tanpa segelnya, dia mungkin masih kalah darinya jadi dia menelan kata-katanya. Dia mengutuk wanita ini karena begitu jahat, menjadi begitu kuat di tempat menyebalkan ini. Ini benar-benar menantang surga. Sangat serakah, bahkan tidak bisa menahan auranya sekarang. Fei Yun menggelengkan kepalanya. Jalan hantu itu sulit, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena memiliki begitu banyak esensi Buddha. Saya tidak punya pilihan selain pergi sejauh mungkin. Lihat, sekarang saya akhirnya mendapatkan bunga dari investasi awal saya. Rambutnya berkibar di udara, pinggangnya setipis iblis ular yang menggoda. Anda harus menekan gambar aura dan ki Anda terlebih dahulu. Dia berkata, saya ingin tetapi energi hantu di dalam diri saya berkembang ke tingkat yang gila karena peningkatan kultivasi saya. Ini adalah puncak tingkat momok kesusahan keempat, saya membutuhkan setidaknya 3 tahun konsolidasi untuk menekan mereka. Dia tetap terlihat bahagia dan cantik meski auranya mengamuk. Hanya beberapa hari di sini setara dengan 2000 tahun budidaya. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu akan segera mencapai level kelima? Fei Yun diaduk. Bi Ningsuai dan kura-kura mendengarnya dan merasakan hal yang sama. Sebuah momok kesusahan keempat dan kesusahan kelima pada dasarnya berbeda meskipun hanya berjarak 1 tingkat. Momok kesusahan keempat segera mendapatkan kekuatan alam nirvana tingkat pertama. Ini akan meningkat seiring waktu dan upaya. Adapun yang ada di level puncak, tidak ada konsensus terpadu tentang kekuatannya. Ini terkait dengan bakat hantu dan jiwa hantu asli. Kebanyakan dari mereka di tingkat puncak ini hanya sebanding dengan pembudidaya nirwana tingkat ketiga. Namun, beberapa berbakat dengan jiwa khusus, mampu membunuh pembudidaya nirvana tingkat ketujuh. Dengan demikian, potensi pertempuran di ranah yang sama memiliki jangkauan yang sangat luas. Tentu saja, level kelima membawanya ke level berikutnya. Di daerah kecil seperti Jin, hantu tingkat 4 bisa dianggap sebagai raja hantu. Di sentral, momok tingkat 5 masih dianggap sebagai raja hantu. Ini juga terjadi pada mayat jahat pada transformasi keempat dan kelima mereka. Yao Ji menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, hanya beberapa momok yang bisa berubah dan melahirkan sumber jiwa hantu, mungkin 1 dari 10.000, jadi kemungkinannya rendah. Saya perlu menstabilkan kultivasi saya sebelum saya bisa sampai pada suatu kesimpulan. Petik 2. Fei Yun merenung sebentar, mengingat kenangan lamanya. Hal-hal tertentu muncul kembali dan dia berkata, saya memiliki kitab suci Raja Hantu dari Raja Hantu tingkat 6. Ini akan membantu Anda membuat sumber jiwa hantu. Petik 2. Bi Ningsuai tiba-tiba tertawa sambil memegangi perutnya, Raja Hantu tingkat 6. Sebuah kitab suci juga. Hahaha. Anda membunuh saya. Seolah-olah Anda akan memiliki sesuatu seperti itu. Haha. Fei Yun menendang kerikil dari tanah, mengarah ke mulut Ningsuai dengan sempurna dan kerikil itu tersangkut di sana. Betulkah? Sebuah kitab suci, dari Raja Hantu tingkat 6. Yao Ji tidak bisa mempercayainya. Dia adalah Ibu Yin tetapi tidak memiliki hukum kelayakan kultivasi. Satu-satunya cara hantu tumbuh di dunianya adalah dengan melahap yang lain. Mayoritas penonton benar-benar percaya bahwa ini adalah satu-satunya jalur kultivasi. Iya, Fei Yun menyentuh dahinya dengan jarinya. Ujung jarinya menjadi terang dan cahaya memasuki dirinya. Dia menutup matanya saat rune hantu yang dalam muncul di benaknya. Sebuah kitab suci terlarang perlahan terbentuk di sana. Bibirnya melengkung menjadi senyuman, ini memang seni dewa untuk dikembangkan oleh hantu. Ningsuai dan kura-kura melihat ekspresinya, ini semua bukti yang mereka butuhkan. Mata mereka hampir meninggalkan rongganya keheranan. Mengapa Fei Yun memiliki kitab suci ini? Karena Raja Hantu ini adalah saudara angkat Fei Yun. Mereka adalah musuh yang menjadi teman. Sayangnya, konflik dimulai kemudian karena satu alasan, Fei Yun ingin menikah. Saudara laki-laki lain akan senang dengan pria itu. Namun, Raja Hantu ini tidak setuju.
Dia merasa Fei Yun masih terlalu muda dan seharusnya tidak melakukannya secepat itu. Selain itu, mereka akan menjadi jauh sebagai hasilnya. Yang terpenting, dia tidak boleh menikah dengan manusia rendahan. Semua alasan ini membuat Raja Hantu tidak senang. Dia mengumumkan bahwa jika Fei Yun menikah dengan manusia, dia akan segera membunuhnya. Itu sebabnya teman-teman menjadi musuh lagi dan bertarung di depan mata, ingin mencabut gigi lawan mereka. Alasan ini agak konyol. Aku seharusnya mendengarkan dia. Fei Yun mengingat kakak laki-lakinya setelah ingatan ini kembali. Dia menggelengkan kepalanya, ini adalah masa lalu yang jauh dari kehidupan sebelumnya. Tidak perlu dipikirkan lagi. Dia juga memberikan Yaoji sebuah seni yang memungkinkannya mengingat aura dan gambar Qi-nya. Kelompok itu kemudian mengambil batu roh dan meninggalkan kerajaan surgawi. Mereka muncul di benteng wanita jahat sekali lagi. Fei Yun segera merasakan aura yang sangat besar. Dia menatap ke arah itu dan melihat pagoda yang megah di pusat kota. Itu memiliki keilahian yang luar biasa dan cahayanya menyelimuti seluruh kota. Aura ini, apakah dia benar-benar menggalinya dari pagoda Wanxiang? Menara itu mencapai awan, 100 kali lebih tinggi dari gunung biasa. Fei Yun hanya melihatnya dengan jelas karena berada jauh. Jika dia lebih dekat, itu hanya akan terlihat seperti gunung yang terbuat dari perunggu. Aura menara tak terukur, dia benar-benar membawanya kembali ke sini. Fei Yun, penyihir kecil, Bining Shuai, dan Long Changyue telah berlatih di Wanxiang sehingga mereka terbiasa dengan aura kuno ini. Itu mengintimidasi sekaligus menuntut rasa hormat yang tulus seperti dewa. Awalnya, menara itu terbalik. Pintu masuk berada di atas sementara lantai atas mengebor ke dalam tanah. Sekarang, wanita jahat entah bagaimana menariknya keluar dan membawanya ke sini. Itu tampak berlumpur dan berkarat, mungkin karena terkubur di bawah tanah untuk siapa yang tahu berapa tahun. Warna hitam awalnya sekarang penuh dengan bintik-bintik dan noda. Ini jelas merupakan artefak tertinggi. Merebutnya berarti tak terkalahkan. Bining Shuai menggosok kedua telapak tangannya. Sayangnya, dia mempertanyakan apakah dia bisa mengambilnya atau tidak. Dia akhirnya menyerah pada pemikiran ini. Luar biasa. Lihat saja, semua karat dan kerusakannya. Itu pasti sudah ada sejak lama. Yaoji berhasil menekan citra aura dan Qi-nya dengan bantuan Fei Yun. Meskipun demikian, energi hantu masih melonjak dalam dirinya. Hanya Fei Yun yang tahu bahwa ini adalah artefak suci. Tidak, setengah dari satu karena ini bukanlah semuanya. 30.000 tahun yang lalu, kitab suci kuno Dao Ancestor dicuri. Seorang suci dari faksi ini mengaktifkan menara tak terukur dan menjebak penyerang. Namun, seseorang dengan level yang sama menyergapnya di sepanjang jalan. Hal ini mengakibatkan menara terbelah menjadi dua bagian. Salah satunya jatuh ke tangan Jin. Ketiga mayat Xiao Nuolan berhasil melarikan diri dari sisi ini. Dia adalah orang yang memberitahu Feng Fei Yun semua ini, membenarkan keberadaan orang suci di dunia ini untuknya. Pencuri dalam kasus ini jelas adalah dia. Dia bahkan mengira kitab suci ini disebarkan di Jin. Mungkin yang disebut kitab Dao dalam bahasa Jin berasal dari yang ini. Itulah mengapa dinasti kecil ini memiliki begitu banyak metode kultivasi yang menentang surga. Metode kultivasi ganda dan hati Dao dari kitab suci ini saja yang tertinggi, pasti sebanding dengan yang teratas dari ras Phoenix-nya. Tentu saja, ini hanyalah spekulasi karena sudah 30.000 tahun berlalu. Kebenaran telah terkubur sejak lama. Hanya beberapa legenda aneh yang tertinggal. Asteris. Wanita jahat, kami tahu kamu kuat dan durhaka tapi kamu telah mencuri menara kami. Kepala bisa jatuh dan darah bisa mengalir tapi kami tidak akan membiarkanmu memilikinya. Banyak ahli dari generasi sebelumnya dari Wanxiang mengelilingi kota. Lebih dari setengah dari semua penguasa menara ada di sini. Cahaya terang memenuhi daerah itu. Orang yang berbicara sebelumnya adalah seorang wanita tua yang mengenakan jubah yang terbuat dari daun bambu dan sandal jerami. Dia membawa tiang di pundaknya. Dia berteriak, memperlihatkan gigi kuningnya, ketahuilah bahwa Wanxiang tidak mudah terprovokasi. Kami punya banyak ahli, cukup untuk membunuhmu. Petik 2. Dia adalah Lan Muqiao, penguasa menara teknik. Senioritasnya sebenarnya lebih tinggi dari Taoist Transcendent dan Raja Surgawi sebelumnya. Ketiga orang ini bersaing untuk mendapatkan murid di masa lalu.
Fei Yun menjadi murid Raja Surgawi, Ji Feng pergi bersama Taoist Transcendent, dan Lan Muqiao menerima penyihir kecil. Rumor mengatakan bahwa dia dulunya adalah penguasa istana untuk urusan luar negeri dalam roh suci, hanya kedua dari dua raja yang sebenarnya. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia pergi dan bergabung dengan Wan Xiang untuk menjadi penguasa menara dalam nama. Dia menghabiskan hari-harinya dengan santai, bermain-main dengan senior dan junior di sana. Dia ingin berteriak lebih banyak tetapi dia melihat ke atas dan melihat wanita jahat berdiri di dinding. Dia menelan kata-katanya dan lari untuk hidupnya kembali ke formasi Wan Xiang. Wanita jahat itu tampak luar biasa dengan gaun putihnya. Dia berkata, menara yang tak terukur bukanlah milik Wan Xiang sejak awal. Aku akan membunuh siapapun yang mencoba mengambilnya dariku. Petik 2. Para senior dari Wan Xiang mengutuk wanita ini. Dia jelas mengambilnya dari mereka tetapi membuatnya terdengar seperti mereka adalah perampok sekarang. Fei Yun bersimpati dengan para senior karena dia telah mengambil barang-barangnya juga dengan cara yang kurang ajar. Mereka bertemu lagi setelah dia mengambil batu daomisasi, tetapi dia bertindak seolah-olah dia tidak mengenalnya. Selanjutnya, dia ingin mengambil wadah rohnya juga. Dia berpikir bahwa gelarnya harus Evil Bandit, bukan Evil Woman. Benar saja, para senior Wan Xiang sangat marah. Taoist Transcendent terbang dengan mengendarai diagram yin yang di bawah kakinya. Dia memiliki 3 bunga lotus di atasnya dan memiliki penampilan yang lurus. Dia berkata, wanita jahat, Anda adalah seorang kultivator yang ulung jadi bagaimana Anda bisa begitu tidak tahu malu? Apakah Anda tidak keberatan diejek oleh dunia? Petik 2. Tidak, dia dengan acuh tak acuh berkata, bahkan tidak repot-repot menatapnya. Kamu, Daois itu memerah. Anda juga seorang kultivator, Daois juga. Mengapa Anda ingin merebut menara saya? Dia bertanya, melakukan serangan. Aku yang jahat di sini. Daois itu tidak tahu bagaimana cara melampiaskan kasus ini, hampir meledak. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kalian semua. Ayo, aku akan membunuh satu. Ayo semuanya, aku akan membunuh semua. Dia menambahkan. Fei Yun bisa melihat bahwa pertempuran akan segera dimulai, jadi dia terbang dan mendarat di dinding. Dia memberitahu para senior di kejauhan, Feng Fei Yun menyapa Anda, penguasa menara dan senior. Penyihir kecil, Bi Ning Shuai, dan Long Changyue juga mendarat di dinding untuk menyambut mereka. Wanita jahat mengingat niat membunuhnya dan pergi, tidak lagi peduli. Dia mempercayai Fei Yun untuk mengurus ini. Fei Yun bisa dianggap sebagai murid paling berbakat dalam beberapa abad terakhir Wan Xiang. Selain itu, ia mempertahankan sikap hormat terhadap senior meskipun status dan kultivasinya meningkat pesat. Para senior cukup senang dengannya. Fei Yun, kenapa kamu bersamanya? Seorang pria yang kulitnya memiliki kilau emas melompat ke atas dinding dan tertawa sambil menepuk bahu Fei Yun. Senior lainnya juga datang untuk berbicara dengan grup. Kakak pertama, masalah ini melibatkan kehidupan miliaran, saya tidak punya pilihan selain bekerja dengannya. Fei Yun memasang ekspresi serius. Pria ini secara alami adalah Martial Tower Lord, murid pertama dari Raja Surgawi sebelumnya, Zhang Badao. Raja menara lainnya langsung tertarik dan dengan sabar mendengarkan. Ini terkait dengan bencana yang akan datang. Alis Badao berkerut. Bintang-bintang telah berubah dan banyak yang bisa melihat bencana yang akan datang ke negeri ini. Apalagi, itu datang dengan cepat juga. Fei Yun menatap ke langit dan memasang ekspresi sedih. Dia mengangguk dan berkata, ya, menara ini akan sangat berguna, mungkin bisa menunjukkan kekuatannya dan menghentikan makhluk jahat itu. Siapa makhluk jahat ini? Taoist Transcendent bertanya. Yama, perusak zaman keemasan Buddhisme. Dia kembali untuk kedua kalinya, lebih kuat dari sebelumnya dan dengan amarah kali ini. 5 dinasti akan berubah menjadi abu. Mungkin hanya wanita jahat, dan menara itu akan bisa menghentikannya. Petik 2. Dia memuntahkan setengah kebenaran untuk menghentikan para senior menyerang wanita jahat. Ditambah, jika dia bisa menyelesaikan transformasi kelimanya, dia mungkin bisa menghentikan separuh Yama yang lain dengan bantuan menara. Tentu saja, yang paling penting adalah dia setuju untuk melakukannya. Wanita ini tidak peduli dengan apapun di luar kultivasi. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk menghentikan Yama, dia mungkin tidak akan mengambil tindakan tanpa provokasi dari Yama. Dia tidak keberatan dengan kematian orang lain.
Akhirnya, lidah licik Fei Yun mampu meyakinkan tembakan besar dari Wan Xiang. Mereka menarik diri dan berkata bahwa mereka akan mengungkit hal ini lagi setelah bencana. Sebelum pergi, Tuan Menara Harta Karun Roh, seorang putri dari klan kerajaan, menatap Fei Yun sebentar. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi berhenti dan pergi bersama orang lain. Fei Yun memperhatikan mereka pergi, lalu menatap melalui awan untuk mencapai bintang di atas. Perubahannya bahkan lebih jelas sekarang, tanda kiamat. Mayat Yama mungkin sudah sangat dekat sekarang. Saya berharap dia bisa menyelesaikan transformasi kelima tepat waktu. Kita harus pergi dari Jin juga, atau siapa yang tahu apakah kita akan selamat dari ini. Petik 2. Semua Grand Southern diselimuti oleh awan hitam selama periode ini. Mayat jahat juga kembali ke benteng mereka, lebih dari 100 juta dari mereka. Benteng itu menjadi benteng yang tak tertembus. Wanita jahat ingin memulai transformasi kelimanya. Energi yin dari semua jin mulai berkumpul di sini. Pakar lain pasti akan datang untuk mencoba menghentikannya karena, jika berhasil, dia akan menjadi penguasa tak terbantahkan di negeri ini. Dengan demikian, segala sesuatu harus sempurna. Dia dan Yao Ji mulai membangun platform batu roh di dalam kota. Feng Fei Yun juga setuju untuk membantunya menemukan sekutu. Dia berjanji bahwa dia bisa datang untuk meminta bantuan nanti jika perlu. Janji dari Kors King transformasi kelima lebih berharga dari 100 juta batu roh. Seorang yang lemah membutuhkan dukungan yang kuat untuk bertahan hidup. Fei Yun merasa bahwa dia sedikit kedinginan tetapi masih dapat diandalkan. Fei Yun mencoba mencari sekutu. Yang pertama adalah Mong Jiurou. Dia tidak terkejut melihat biksu itu menggigit sepotong besar daging dan meminum anggur. Dia hanya meminta untuk segera ditolak. Tidak pergi. Biksu itu membuatnya sederhana. Bantu dia dan ini mungkin cukup untuk menghentikan bencana yang akan datang. Tidakkah kamu ingin menyelamatkan semua orang? Fei Yun membujuk. Siapa yang peduli tentang mereka? Biksu itu tidak menahan diri. Tolong dan saya mungkin membiarkan Anda berkultivasi di kerajaan surgawi selama beberapa abad. Tempat ini bagus untuk latihan tapi apa yang kau tanyakan padaku terlalu berisiko, terlalu berisiko. Biksu itu berhenti memakan paha ayamnya dan merenung sejenak sebelum menjawab. Baiklah, jika kamu tidak pergi, aku akan menikahi Nalan besok. Fei Yun mengungkapkan kartu asnya. Biksu itu bangkit dan membanting meja. Dia mengertakkan gigi dan memelototi Fei Yun, bocah, kamu menang. Jangan lupa, saya ingin 500 tahun di sini sesudahnya, tidak kurang satu pun. Petik 2. Haha, kalau begitu 500. Fei Yun sedang dalam suasana hati yang baik setelah menangkap satu penolong. Waktunya untuk yang kedua. Dia merasa bahwa Dewi Sihir Surgawi adalah pilihan yang baik. Dia menggunakan kapalnya untuk mencapai kota Dewa Penyihir dalam waktu singkat. Dia datang ke kuil dan melihat Luo Yuer menunggu di pintu masuk. Dia adalah Dewi kedua sekarang, seorang murid dari Dewi Sihir Surgawi. Kultivasinya meningkat pesat. Dia masih tidak berani menatap lurus ke arah Fei Yun. Wajah merahnya melihat ke bawah ke tanah saat dia berkata, guru tahu kamu di sini dan menyuruhku untuk membiarkanmu masuk. Kamu berdiri di depan jalanku sekarang. Fei Yun tersenyum. Oh. Yuer menyadari bahwa dia memblokir pintu masuk dan menjadi lebih merah. Dia berbalik, panik. Dia berjalan tanpa melihat dan menabrak cabang pohon di sepanjang jalan. Fei Yun datang dan mengusap dahinya sambil tersenyum, hati-hati sekarang. Selama pertemuan kedua mereka, dia melihat Dewi berdiri di atas panggung surgawi. Area di atas dipenuhi bintang. Mereka tampak seperti lentera yang mengapung di sungai kosmik. Dia melampaui seperti biasanya. Cahaya berbintang menyinari kulit gioknya, membuatnya tampak seperti peri. Dia memiliki pita di sekitar bahunya. Lampu keberuntungan mengelilinginya. Dia sama sekali tidak tergerak untuk melihatnya. Wajahnya tetap tenang saat dia berbicara, saya bisa merasakan kehadirannya. Dia jelas sedang membicarakan tentang mayat Yama. Fei Yun mendongak dan berkata, awan dan hubungan jahat ada di mana-mana. Ini akan segera datang dengan hanya kebencian. Yang pertama mati adalah kamu dan aku, lalu semua orang. Petik 2. Kamu, Anda memiliki perseteruan dengan dia. Dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri, hanya orang lain. Fei Yun telah mengomentari ini sebelumnya, bahwa dia baik sampai menjadi bodoh. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh juga dan mengeluarkan botol suci hantu, karena separuh lainnya adalah milikku,
dia secara alami akan datang untuk menemukanku lebih dulu. Tidak bisa menghancurkannya. Matanya sedikit bergeser. Ada satu cara. Ketika seorang raja mayat mencoba untuk mencapai transformasi kelima, kita dapat menggunakan kemarahan mayat selama periode itu untuk menghancurkan tubuh Yama, mengubahnya menjadi energi untuk tubuhnya. Kata Fei Yun. Jadi, Anda adalah utusan untuk wanita jahat. Sang Dewi menyadari hal ini dan merenung dalam diam. Apakah kamu menjamin bahwa dia tidak akan menjadi Yama kedua? Dia bertanya. Tidak. Untuk mencapai transformasi kelima, wanita jahat mengubah 10 miliar penduduk Grand Southern menjadi mayat. Dia pasti akan menghancurkan satu atau dua dinasti demi kultivasi. Tapi ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Nama aslinya adalah Xiao Nuolan, jenis budidaya Daois paling murni. Dia mengembangkan teknik Daois aneh bernama tiga mayat untuk membunuh Dao. Yang kita tahu adalah mayat jahat. Saat ini, mayat baik dan wujud aslinya menyatu dengan mayat jahat. Setelah fusi ini selesai, dia akan kembali menjadi Xiao Nuolan. Fei Yun melanjutkan. Namun, dia jelas tidak setuju dengan ini. Tidak mungkin wanita jahat akan menjadi Xiao Nuolan lagi. Dia hanya mencoba meyakinkan Sang Dewi. Betulkah? Aku tidak pernah berbohong sebelumnya. Fei Yun menarik napas dalam-dalam dan memasang ekspresi serius. Dia merasa jauh lebih baik setelah berhasil meyakinkan. Mereka memiliki Yao Ji dan Dewi sekarang. Lord tanpa batas dan Grand Sovereign bisa datang sendiri dan itu akan baik-baik saja. Satu-satunya masalah adalah makhluk tercerahkan dari Istana Roh Suci. Dia tahu bahwa mereka memiliki lebih dari setengah makhluk tercerahkan di 5 dinasti. Ada lebih dari 2 raja istana. Hanya ini yang bisa saya lakukan sekarang. Ini akan menjadi pertarungan tingkat atas. Apapun yang kurang dari Nirvana tidak akan berguna. Mereka akan mati dalam sekejap mata. Petik 2. Fei Yun bisa merasakan bahwa ahli yang tak terhitung jumlahnya akan datang untuk menghentikannya. Dia tidak berpikir dia bisa memenangkan pertarungan. Mereka hanya perlu mengulur cukup waktu untuk menyelesaikan transformasi. Dia kemudian bersiap untuk kembali ke benteng untuk menyiapkan formasi yang lebih kuat. Dia memanggil Veselnya dan Dewi serta Luo Yuer ikut serta. Mereka berdiri di geladak, tampak tenang seperti 2 bunga lili yang indah. Dia melirik Sang Dewi dan mulai berpikir. Bagaimanapun, mereka berdua telah melakukan perbuatan itu sebelumnya. Sulit bersikap seperti orang asing, setidaknya baginya. Ini tampaknya tidak menjadi masalah baginya. Dia bosan selama perjalanan dan melihat ke daratan. Mereka tiba-tiba tiba di tempat yang familiar jadi dia berhenti. Mengapa kita berhenti? Sang Dewi bertanya. Aku hanya ingat bahwa kecantikan berhutang padaku. Aku mungkin tidak akan tinggal di Jin setelah masalah ini jadi aku tidak bisa menyia-nyiakannya, harus membuatnya membayarku kembali sekarang. Kata Fei Yun. Dia berbicara tentang Mo Yao Yao, pemilik Spirit Realm Inn. Dia tidak memikirkannya pada awalnya karena dia mungkin tidak berguna. Tidak ada orang yang sangat kuat yang punya waktu untuk memulai penginapan. Namun, dia masih ingin mendapatkan sesuatu darinya sebelum pergi, setidaknya beberapa batu roh. Dia tidak berharap dia menjadi begitu antusias setelah mendengar cerita itu. Dia bertanya, kamu benar-benar tahu jalan rahasia yang bisa meninggalkan Jin. Dia tahu bahwa dia adalah iblis dan tidak bisa menggunakan portal Istana Roh Suci. Itu mengarah ke sentral dan begitu dia sampai di sana, para ahli dari dinasti itu akan langsung memburunya. Di sisi lain dari portalnya tertutup dan dia tidak akan terlihat. Pertanyaannya adalah, bagaimana dia bisa sampai ke Jin? Benar-benar iblis yang misterius. Tentu saja, ibuku yang mengaturnya sendiri. Begitulah cara dia meninggalkan Jin sejak awal. Dia tidak perlu menyembunyikannya. Haha, Yao Yao tampak senang dan setuju untuk pergi bersamanya ke benteng mayat selama dia mengizinkannya menggunakan portal nanti. Dia akhirnya bisa meninggalkan tempat kecil ini sekarang, karena itulah kegembiraannya. Di sisi lain, Fei Yun sedikit kecewa. Dia hanya ingin memeras beberapa batu roh darinya, tidak benar-benar membawanya. Seberapa banyak dia bisa membantu? Sai, masih harus membawanya. Sama seperti itu, kapal Fei Yun membawa banyak keindahan kembali ke benteng. Bining Sui ada di sana saat dia mendarat. Dia melihat keindahan demi kecantikan turun dan memutar matanya. Dia berpikir bahwa Fei Yun tidak pergi mencari sekutu sama sekali, hanya untuk menggoda.